Nah, bentar ya. Aduh, bentar ya. Oke. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, meskipun metode bagi dua itu selalu berhasil menemukan akar atau dia selalu konvergen, tetapi konvergensinya itu sangat lambat. Nah, di mana kecepatan konvergensi itu nantinya akan ditentukan oleh selang dan banyaknya iterasi. Nah, sedangkan untuk nilai fungsinya itu tidak diperhatikan. Nah, kecepatan konvergensi ini itu dapat kita tingkatkan jika misalnya kita mengetahui nilai fungsi di A dan nilai fungsi di B itu nanti kita hitung seperti itu. Nah, logikanya jika nanti nilai fungsi di A, ntar Ibu cari pulpen Ibu. Di mana pulpen Ibu tadi? Ya. Nah, jika nanti nilai fungsi di A di sini nilainya akan lebih dekat ke 0 daripada fungsi di B. Ini nilai fungsi di B-nya. Di sini ini nilai fungsi di A. Nah, maka tentu saja berarti akarnya itu lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Nah, metode yang memanfaatkan nilai fungsi di A dan nilai fungsi di B, inilah yang kita sebut dengan metode regulasi falsi atau kita sebut juga dengan metode posisi palsu. Nah, dengan metode regulasi palsi ini, itu kita tekniknya adalah membuat garis lurus yang menghubungkan pasangan titik dari nilai A dengan fungsi di A, ini A dengan fungsi di A, dengan B dengan nilai fungsi di B. Jadi pasangan titik ini kita tarik garis lurus, kemudian perpotongan garis lurusnya ini dengan sumbu X, inilah yang nantinya kita sebut dengan tebakan awal. Atau C. Nah, jadi di sini nanti nilai C di sini akan kita cari lagi nilai fungsi di C dengan nilai fungsi di A, apakah dia lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Kalau misalnya dia lebih besar dari 0, berarti nilai C-nya itu akan menggantikan A. Berarti nanti selangnya itu menjadi bukan AB lagi, tetapi menjadi CB, seperti itu. Nah, kemudian kita cari lagi nilai fungsi di C dan nilai fungsi di B, kemudian kita tarik garis lurus kembali. Nah, tarik garis lurus antara titik B, pasangan titik B, FB dengan C, FC tadi ya. Nah, sama perpotongan antara garis lurus yang menghubungkan titik B, FB dengan C, FC di sini, inilah yang kita namakan sebagai tebakan yang kedua. Begitu terus-menerus. Berarti di sini nanti kita cek lagi apakah nanti untuk nilai C atau nilai
tebakan yang keduanya ini kita kalikan dengan nilai fungsi di A. Kalau dia dikalikan dengan nilai fungsi di A itu ternyata dia lebih kecil dari 0, berarti nanti selangnya bukan CB lagi, tetapi di sini C-nya kita ganti A ya, CB. Berarti yang kita ganti bukan A lagi di sini, tetapi yang C-nya, yang B-nya. Jadi nanti di sini selangnya menjadi, Ibu namakan aja di sini X0 ya, di sini X1 ya. Berarti X1, B. Seperti itu. Sama, kita cari lagi kemudian nilai fungsinya di sini. Berapa? Kemudian nilai fungsinya di sini berapa? Sebentar, Ibu melakukan kesalahan ya. Terbalik ya, A, X1 ya harusnya ya, bukan X1, B ya. Ya kan? Karena X1 kan terletak di sini sama-sama positif dengan B. Berarti harusnya di sini A, X0, X1. Ini sepertinya harus Ibu ulang deh selangnya. Di sini tadi X0, di sini B, berarti di sini harusnya X0, X0, X1. Nah, kita cari nilai fungsinya, kita tarik garis lurus lagi antara ini dengan ini ya berarti ya. Ya kan? Kita tarik garis lurus. Kemudian nah yang inilah yang kita namakan sebagai X3. Begitu terus-menerus. Jadi untuk menentukan nilai C-nya saja yang berbeda, untuk menentukan selangnya, batas selangnya seperti di metode bagi dua. Intinya seperti itu. Jadi di metode posisi palsu ini tekniknya itu sama seperti di metode bagi dua, hanya saja untuk penentuan C-nya saja yang berbeda. Nah, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di sini cara untuk menentukan titik potongnya itu sebenarnya bagaimana? Cara untuk menentukan titik potongnya itu seperti apa? Nah, kita perhatikan gradien dari garis AB, dengan garis BC, ini garis AB dari sini. Ibu hapus dulu biar kelihatan. Gradien dari garis AB dengan garis BC itu kan sebenarnya sama ya. Kalau gradien dari garis AB dengan BC sama, berarti bisa Ibu simpulkan sebentar. Sebenarnya ada Ibu tulis, tetapi Ibu jelaskan saja. Nah, berdasarkan gambar, gradien dari garis AB itu nilainya sama dengan gradien dari garis BC. Nah, di mana untuk mencari gradien dari garis AB berarti kita tinggal mengurangkan nilai fungsi di B. Ini kan tadi Y, fungsi di B, yang ini fungsi di A. Kita bagi dengan jarak antara B dikurangi dengan A. Ini untuk gradien dari garis AB. Dan untuk gradien dari garis BC. Gradien dari garis BC berarti nilai fungsi di B dan nilai fungsi di C. Ingat C di sini itu titik potong dengan sumbu X. Berarti nilai fungsi di C-nya itu adalah 0. Nah, berarti bisa kita katakan di sini nilai fungsi di B dikurangi dengan nilai fungsi di C
kita ganti dengan 0, Ibu yang ngomong, Ibu yang lupa ya. 0 kita bagi dengan B dikurangi dengan C. Nah, dari sini kita inverskan, berarti di sini menjadi masing-masing kita kalikan B min A, B min C. Di sini kita kalikan B min A, B min C. Di sini juga kita kalikan B min A, B min C. Berarti sebentar. Ini ya. Berarti di sini B min A dibagi B min A itu 1. B min C dibagi B min C itu 1. Dari sini kita dapat B min C itu dikali dengan F B min FA, nilai fungsi di B dikurangi nilai fungsi di A, itu nilainya sama dengan nilai fungsi di B kita kalikan dengan B dikurangi dengan A. Bu, yang mau kita cari apa sih sebenarnya? Pasti kalian ini. Yang mau kita cari adalah C-nya. Nah, kita cari. Berarti B min C di sini sama dengan FB kita bagi dengan FB dikurangi FA. Kita kalikan dengan B min A. Nah, sampai sini berarti kita dapat C-nya itu kan sama dengan berarti B kita kurangkan dengan FB nilai fungsi di B dibagi dengan fungsi di B dikurangi dengan fungsi di A dikali dengan B dikurangi A. Nah, ini cara untuk mencari nilai C-nya tadi. Yang memotong sumbu X. Seperti itu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum sih Bu, mungkin nanti lebih ke selanjutnya kali. Oh iya. Karena ini kan penjabaran masih. Penjabarannya ya. Kalau ini kan cuma penentuan dari nilai C-nya ya tadi ya, yang ini Ya. tadi. Jadi, tapi intinya iterasinya seperti itu ya. Jadi langkahnya sama. Jadi diperlukan nilai A dengan B juga di sini. Baru ditarik garis lurus, baru nanti kita akan mencari nilai C-nya di sini dengan cara menggunakan iterasi yang tadi. Rumus yang tadi. Nah, di sini ada Ibu berikan sebenarnya prosesnya. Jadi langkah penjelasannya sama seperti tadi. Untuk menemukan C-nya sama rumusnya. Nah, ini algoritmanya. Algoritma dari metode posisi palsu. Berarti pertama kita masukkan dulu nilai A-nya, nilai B-nya, selang-selangnya tadi, baru nilai fungsi di X-nya. Kemudian kita masukkan juga nilai galatnya. Nah, kemudian outputnya di sini adalah akar dengan galat. Nah, langkah pertama sama seperti waktu kita di metode bagi dua, yaitu kita cek dulu apakah nilai fungsi di A dikali fungsi di B itu lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia tidak mempunyai akar. Kenapa tidak mempunyai akar? Karena dia akan sama-sama positif atau sama-sama negatif, seperti itu ya. Nah, berarti dia akan stop. Nah, kalau misalnya tidak, berarti kita lanjutkan ke iterasi yang pertama. Nah, kita lihat di sini iterasi yang pertama, sementara galatnya masih lebih besar dari epsilon, berarti XR di sini tadi yaitu yang C tadi ya, itu rumusnya adalah B dikurangi F nilai fungsi di B dikali dengan B min A dibagi dengan nilai fungsi di B dikurangi dengan nilai fungsi di A. Nah, jika nilai fungsi di A dikali nilai fungsi di X, R atau nilai fungsi di C itu kurang dari 0, maka berarti B-nya itu kita ganti dengan C. Jika yang lain berarti A-nya yang kita ganti dengan C. Kemudian jika
nilai fungsi di A dikali fungsi di XR atau C-nya tadi sama dengan 0, maka akarnya itu adalah XR tadi atau C tadi. Dan berarti iterasinya selesai. Nah, galatnya di sini kita peroleh dengan cara mencari nilai mutlak dari XR sekarang dikurangi dengan XR sebelum dibagi dengan XR sekarang kita kalikan dengan 100%. Dan akarnya adalah XM. Nah, ini untuk algoritma dari metode posisi palsu. Jadi intinya langkah-langkahnya sama, hanya saja yang membedakan adalah ketika kita menentukan nilai C-nya saja. Nah, kita langsung coba masuk ke contoh. Oke, Ibu akan mencoba untuk memberikan iterasi pertama dan iterasi kedua dulu ya. Nah, di sini diberikan fungsi di X itu adalah 4X pangkat 3 dikurang 15X pangkat 2 ditambah 17X dikurangi 6 pada selang negatif 1 sampai 3. Selang tertutup negatif 1 sampai 3. Nah, kita disuruh menentukan akar fungsi tersebut dengan menggunakan metode regulasi palsi. Sampai iterasi misalnya yang ini karena tidak diberikan galat berarti biasanya diberikan iterasi ya. Sampai iterasi ke-5 misalnya ya. Nah, kita coba untuk mengerjakannya. Kita jawab. Nah, diketahui tadi nilai fungsinya itu adalah 4X pangkat 3 dikurangi 15X pangkat 2 ditambah 17X dikurangi 6. Nah, kita cari nilai fungsi di A-nya. A-nya tadi adalah min 1. Oke, itu berarti 4 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 15 kali min 1 pangkat 2 ditambah 17 kali min 1 dikurangi 6. Berarti di sini hasilnya min 4 dikurangi 15 dikurangi 17 dikurangi 6 ya. Min 19 min 25 min 42. Ya. Oke. Nah, nilai fungsi di B. B-nya tadi adalah 3. Berarti kita masukkan nilai fungsi di 3 itu sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 dikurangi 15 kali 3 pangkat 2 ditambah 17 kali 3 dikurangi 6. Berarti 4 kali 9 4 kali 27 108 ya. Dikurangi 15 kali 9 145. 15 kali 9 45 499. 15 kali 9 135. Ditambah 17 kali 3 51 dikurangi 6. Berarti hasilnya banyak. 18 ya. 108 45 95. Benar Bu, 18 Bu. Iya kan? Benar kan? Oke, nah sekarang kita cek. Kita cek apakah nilai fungsi di A dikali fungsi di B itu nilainya lebih besar dari 0. Ternyata nilai fungsi di A itu adalah min 42 dan nilai fungsi di B itu adalah 18 dan nilainya itu adalah lebih kecil daripada 0. Berarti iterasinya lanjut ya, karena tadi kalau nilainya lebih besar dari 0 baru iterasinya selesai. Kita lanjutkan ke iterasi yang pertama. Nah, iterasi yang pertama itu kita mulai dengan menentukan nilai C-nya tadi. Yang kita namakan tadi berdasarkan algoritma di sini sebagai XR ya. Kita namakan saja X1 ya. Iterasi yang pertama. X1 atau C. Di mana rumusnya tadi adalah B dikurang FB dikali A kurang B gitu ya. per FA dikurang FB. FA dikurangi FB. Iya.
ya, kita masukkan ya. B-nya tadi adalah 3. 3. Dikurangi nilai fungsi di B-nya adalah 18 ya. 18. Dikali A dikurang B. A-nya tadi adalah 3 dikurang negatif 1 berarti 4, Bu. 4, Bu. Bentar. A dikurang B. Ya, Bu. 3 dikurang negatif 1. Oh, di sini A-nya tadi. A-nya min 1. Oh iya ya. Oh ya, min 1. Min 1 Min 1, dikurang min 3, min 4. dibagi FA-nya Min 42. dikurangi Min 18. Oke. Dikurang 18. Dikurang 18. Oke, berarti di sini kita peroleh 3 dikurang 18 dikali min 4 dibagi 60 ya, 1/15 ya. Iya. 1/15. Ya, berarti di sini kita peroleh 3 dikurangi 1,2 ya. Ya kan? 4 18, 15, 18/15 kan 1,2 ya. Ya, berarti hasilnya adalah 1,8. Nah, kita cari nilai fungsi di 1,8. Bu, itu min 4 atau 4, Bu? Min 1 kurang 3, min 4. Min 4, 2 min kurang 8, dikurang 18, min 60. Min bagi min positif. Ibu langsung tadi. Ya kan? Iya, Bu. Nah, oke, Ibu tulis lengkap ya. Min 14, min 60. Oke. Di sini 1,2 tahu ya, 4 bagi 60 kan 1/15, 18 bagi 15, 1,2. Oke, fungsi 1,8 berarti 4 kali 1,8 pangkat 3 dikurang 15 kali 1,8 pangkat 2 ditambah 17 kali 1,8 dikurangi 6. Oke, 1,8 pangkat 3? 5,832. 5,832. 832. Oke, dikurang 15 kali 1,8. Pangkat 2 kan, bukan? Ya. 1,8 pangkat 2, 3,24. Berapa? 3,24. 3,24. 3, Bu. 3,24. Oke. Ditambah 17 kali 1,8. 30,6. Dikurangi 6. Oke, berarti 4 kali 5,8324. 8324. 23,3296. 23,3296. Oke, ini 15 kali 3,24. 48,6. 4? 48,6. Oke. Ya betul. Benar? 23,3296. Coba Ibu hitung dulu ya. Negatif, Bu, hasilnya negatif 0,6704. Negatif 0,6704. Oke. Iya, Bu. Ini ya? Iya, Oke. Bu. Nah, berarti Negatif 0,6704, Bu. 6704. 04. Iya, 6704. Iya, Bu. Ya, sudah dapat ya C-nya atau XR-nya. Berarti kita cek apakah fungsi di A
dikali fungsi di C itu lebih besar dari 0. Nah, fungsi dari A tadi adalah negatif 42. Fungsi di C-nya adalah negatif. Oh, berarti Selesai. kok selesai? Enggak lah. Oh, enggak ya, Bu? Oh Bukan iya, iya. lah. Selahnya yang diambil. Dirubah. Iya, berarti maka kita mengambil A-nya bukan lagi negatif 1. Bukan lagi negatif 1, tetapi kita sudah mengambil A-nya adalah 1,8 dan B-nya adalah 3. Karena fungsi di A dikali fungsi di B, di fungsi di C itu lebih besar dari 0. Artinya dia kan sama-sama negatif. Berarti A-nya bukan lagi yang kita ambil yang negatif 1, tetapi A-nya 1,8, B-nya 3. Nah, ini selang barunya. Bu, berarti kalau misalnya FA dikali FC terus hasilnya tuh lebih besar dari 0, dia yang diganti tuh A-nya, Bu. Betul. Kalau kurang dari 0 yang diganti tuh yang B-nya. Tinggal dilihat tandanya aja sih sebenarnya negatif-negatif. Kalau negatif-negatif berarti dia yang diganti. Itunya gitu aja, tinggal lihat nanti dilihat nilai fungsinya. Kalau sama-sama negatif, oh berarti itu yang diganti. Sama seperti kemarin waktu kita membahas metode bagi 2. Oke, Bu, oke. Oke, sudah. Nah, kita sudah dapat selang yang kedua, yaitu 1,8 dengan 3. Nah, sama kita akan mencari nilai yang ketiga, iterasi X2-nya lagi. Yaitu kita nilai cari yang C-nya atau X yang keduanya dengan cara tadi rumusnya tadi lagi. Oh, berarti B dikurang ya B FB dikurangi FB dikali dikali A A B kurang B per FA dikali dikurang FA dikurang dikali FB. dengan sudah ya, selesai Udah, ya. Bu, udah. Ibu kebanyakan kalinya. Nah, sama caranya seperti tadi, berarti kalian cari B-nya tadi adalah 3 dikurangi fungsi di B-nya tadi adalah masih fungsi di 3 tadi adalah 18, ya kan? Dikali dengan A dikurangi B. A-nya tadi adalah min 1,8 1,8 dikurangi 3 dibagi dengan fungsi di A tadi adalah fungsi di 1,8 sudah kita cari, yaitu 0 negatif 0,6704 dikurang FB-nya tadi 18. Ya, berarti nanti dicari ini berapa hasilnya. Ibu belum hitung. Nah, kalian cari nilai fungsinya lagi. Hasilnya berapa di sini, seperti itu terus sampai misalnya nanti sesuai dengan iterasi yang kelima. Berarti kita nyarinya sampai 5 iterasi gitu ya, Bu? Iya, kalau dalam soal diminta sampai iterasi yang kelima, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia diminta galatnya, berarti kalian harus mencari galatnya dengan cara ini dulu, kalian cek dulu. Nah, pakai ini. Tergantung permintaan dari soal. Kalau soal ini kebetulan yang diminta adalah sampai iterasi yang kelima. Kalau misalnya yang diminta adalah galatnya, berarti kalian mencari galatnya dulu baru melanjutkan iterasi gitu loh. Ini kan kebetulan dia sudah minta sampai iterasi yang kelima kan? Makanya tadi Ibu langsung lanjut ke iterasi yang kedua, tidak mengecek errornya dulu. Seperti itu. Oke, Bu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Oke. Nah, mau nanya, Bu. ya, padahal Ibu mau ngasih tugas. Ya gimana? Oke. Jadi kan algoritmanya berhenti ketika FA dikali FB itu sama dengan 0 ya, Bu. Ntar. Ini
dia berhentinya di sini. Nih, yang tadi itu Iya, yang Bu. awal. Jika nilai fungsi di A dikali fungsi di B yang awal itu lebih besar dari 0, berarti dia stop. Nah, Bu, maksudnya itu ya ketika solusinya sudah dapat gitu, Bu. R-nya sudah dapat gitu. Jadi ketika R-nya sudah dapat berarti kan FA dikali Fx-nya itu sama dengan 0 gitu, Pak. Iya, betul. Berarti kan kemungkinannya tuh antara FA yang sama dengan 0 atau Fxr-nya yang sama dengan 0 gitu ya, Bu? Iya, betul. Nah, berarti kurang lebih kayak tinggal kita cari akarnya kayak biasa lah gitu, Bu. Kayak Iya. Fx-nya tuh kita masukkan X berapa itu sama dengan 0. Kayak gitu ya sebenarnya, Bu. Iya, makanya tadi Ibu katakan metodenya itu sebenarnya sama seperti metode bagi 2. Kan? Iya kan? Tekniknya sama seperti metode bagi 2, cuma dia perbedaannya tadi Iya, Bu. satuan nilai C-nya saja. Ini kan sebenarnya kita lihat dari apakah fungsi di A dikali fungsi, ini Ibu keliru sih ya, harusnya tadi yang di sini ya. Ini harusnya kita lihat ada 2 ya. Fungsi di A dikali fungsi di C lebih besar dari 0, kemudian fungsi di B dikali fungsi di C. Nah, ini apakah lebih kecil dari 0? Nah, berarti maka kita ambil A-nya 1,8, B-nya sama dengan 3 gitu. Tetapi jika kedua-duanya positif, berarti otomatis itu selesai. Kenapa? Karena pasti tidak ada akar gitu. Gitu Sabinus. Jadi kalau kedua-duanya positif sama-sama lebih besar dari 0, baru tidak ada akar. Dalam artian berhenti. Tetapi jika salah satunya dia lebih besar dari 0 dan yang kedua ini kan dia lebih kecil dari 0 kan, maka berarti kita ambil A-nya itu adalah 1,8 dan B-nya itu adalah 3 gitu. Gimana, Sabinus? Jadi ada 2 sih kriteria dia berhenti. Selain dia menemukan kalau akar, yang berarti dia tidak terdapat akar gitu, Sabinus. Iya, Bu. Yang lebih besar atau lebih kecil dari 0 itu udah paham lah, Bu. Yang maksud Sandi itu yang di akhirnya tuh, Bu, yang FA ini ya. kali Fxr tuh yang sama dengan 0. Nah, itu maksudnya berarti kan kemungkinannya antara FA yang sama dengan 0 dan Fxr yang sama dengan 0. Berarti kalau kita ketika pas di literasi itu udah ketemu Fxr-nya itu memang udah sama dengan 0, berarti udah pasti sampai di situ gitu ya, Bu? Iya, betul. Nah, kenapa Kan di sini? kemungkinannya salah satunya yang pasti X. Gimana, Sabinus? Ya, Bu, kan FA dikali Fx itu kan pasti salah satunya ada kemungkinan yang sama dengan 0 gitu, Bu. Iya, benar. Nah, berarti kan ketika kita udah cari literasinya itu udah ketemu Fxr-nya itu sama dengan 0, berarti udah pasti literasinya sampai segitu gitu. Ya, iterasinya sampai situ. Nah, itu. Nah, Jadi tidak perlu dikali lagi dengan si A, si FA. Gimana, Bu?